Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Agit Pragita Silviana, guru Bahasa Indonesia kelas 12. Saya akan menyampaikan materi mengenai teks cerita sejarah. Selanjutnya, Ibu akan menampilkan video yang dapat menjadi contoh dari materi teks cerita sejarah. Disimak baik-baik ya anak-anak. Republik Indonesia dan Bapak Wakil Presiden serta Bapak Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia memasuki ruang. Saya memutuskan untuk menyatakan berhenti dari jabatan saya sebagai Presiden Republik Indonesia terhitung sejak saya bacakan pernyataan ini pada hari ini, Kamis 21 Mei 1998, susunan Kabinet Pembangunan ke-7. Dan untuk melaksanakan reformasi dengan cara yang sebaik-baiknya tadi, saya menilai maka Wakil Presiden Republik Indonesia Profesor Dr. Insinyur B.J. Habibie yang akan melanjutkan sisa waktu jabatan Presiden Mandataris MPR 1998-2003. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sejak beberapa waktu terakhir, saya berpendapat sangat sulit bagi saya untuk dapat menjalankan tugas pemerintah negara dan pembangunan dengan baik. Dan setelah dengan sungguh-sungguh memperhatikan pandangan pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat dan pimpinan fraksi-fraksi yang ada di dalamnya, saya memutuskan untuk menyatakan berhenti dari jabatan saya sebagai Presiden Republik Indonesia pada Kamis 21 Mei 1998. Baik, setelah kalian melihat video tersebut, pasti kalian tahu kan apa bedanya? Maka itu sekarang masuk dalam materi. Setelah kalian melihat video tersebut, kira-kira apa sih teks cerita sejarah itu? Jadi, pengertian dari teks cerita sejarah adalah teks yang di dalamnya menjelaskan atau menceritakan tentang fakta atau kejadian masa lalu yang menjadi asal-muasal sesuatu yang memiliki nilai sejarah. Definisi lainnya yaitu sebuah teks cerita berupa catatan-catatan peristiwa masa lampau yang dikembangkan berdasarkan bukti-bukti yang ditemukan dan nantinya menjadi sebuah teks cerita sejarah. Perlu kalian ketahui juga bahwa teks cerita sejarah juga berkaitan dengan teks narasi yang dilatar belakangi kejadian masa lalu yang memiliki fakta, sejarah atau nilai sejarah, serta disajikan dengan kreasi dan pengetahuan penulis. Maka itu tujuan utama dari mempelajari teks cerita sejarah adalah supaya mengambil makna nilai kebajikan, memperkuat sikap bela negara, dan menghargai pengorbanan masa lalu. Nah, sekarang sudah tahu kan pengertian dan definisi dari teks cerita sejarah? Maka sekarang masuk pada ciri-ciri teks cerita sejarah. Ciri-ciri yang pertama adalah teks cerita sejarah disajikan secara kronologis. Ciri yang kedua adalah teks cerita sejarah berisi fakta. Ciri yang ketiga bahwa teks cerita sejarah menggunakan konjungsi temporal seperti kemudian, selanjutnya, ketika, sejak, dan lainnya.
kalian mengetahui mengenai pengertian dan ciri dari teks cerita sejarah, maka selanjutnya masuk pada struktur teks cerita sejarah. Berikut struktur teks cerita sejarah. Yang pertama ada orientasi. Orientasi merupakan struktur yang pertama dan bagian ini berisi pengenalan atau pembuka dari teks cerita sejarah. Biasanya pada struktur ini menggunakan kalimat deskriptif. Hal ini dikarenakan orientasi digunakan penulis untuk mengenalkan suatu topik pada pembaca. Orientasi cerita yang baik mampu membuat pembaca memahami dan membayangkan kondisi apa yang terjadi pada masa lalu. Contohnya adalah apabila ingin menulis teks cerita sejarah tentang uang, maka pada bagian ini penulis dapat mendeskripsikan tentang pengertian atau definisi terlebih dahulu mengenai uang. Struktur yang kedua adalah urutan peristiwa. Urutan peristiwa merupakan rekaman peristiwa sejarah yang terjadi dan disusun dengan urut berdasarkan urutan kronologis. Urutan peristiwa biasanya akan menjelaskan cerita yang memiliki nilai sejarah secara gradual. Gradual tersebut dapat diartikan sebagai beransur-ansur atau sedikit demi sedikit. Hal ini membuat urutan peristiwa menjadi lebih kronologis atau sesuai waktu terjadinya peristiwa. Contohnya adalah penyusunan teks sejarah yang urut dan gradual, yakni ketika penulis ingin menjelaskan tentang sejarah atau asal-usul uang, maka dapat menuliskan tentang uang sesuai waktu terjadi. Struktur yang ketiga adalah reorientasi. Struktur teks cerita sejarah yang terakhir yaitu reorientasi. Bagian ini berisi komentar pribadi penulis terhadap cerita yang ditulisnya. Umumnya bersifat opsional. Pada struktur ini biasanya memuat dampak yang ditimbulkan. Setelah kalian mengetahui struktur teks cerita sejarah, ada juga nih struktur teks cerita sejarah fiksi. Struktur tersebut yang pertama ada orientasi. Pada bagian ini berisi tentang pengenalan tokoh dan latar belakang yang akan dibahas. Struktur yang kedua adalah komplikasi. Pada bagian ini, penulis dapat menceritakan rangkaian peristiwa yang akan menimbulkan konflik cerita. Struktur yang ketiga adalah klimaks. Pada bagian ini, konflik yang sudah dibangun akan memuncak, menegangkan dan lebih menantang. Konflik yang keempat adalah resolusi. Pada bagian ini, konflik yang sudah memuncak sebelumnya akan mereda atau bahkan menemukan penyelesaiannya. Yang terakhir ada koda. Struktur bagian terakhir ini biasanya berisi pesan moral tersurat yang dapat diambil dari cerita yang telah dibuat tersebut. Fungsi teks cerita sejarah adalah yang pertama fungsi rekreatif. Fungsi rekreatif adalah fungsi yang memberikan rasa gembira dan senang kepada pembaca. Fungsi yang kedua adalah fungsi inspiratif yang memberikan inspirasi, imajinasi, dan kreativitas untuk keberlangsungan hidup berbangsa dan bernegara. Fungsi yang ketiga adalah fungsi instruktif. Fungsinya sebagai alat bantu atau referensi dalam pembelajaran. Fungsi yang keempat adalah fungsi edukatif. Fungsi tersebut dapat dijadikan petunjuk dan pelajaran bagi manusia dalam berperilaku. Nah, setelah Ibu jelaskan mengenai struktur, ciri, fungsi, dan pengertian dari teks cerita sejarah, kalian sudah mengerti kan apa itu keempatnya? Maka itu sekian dari Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.